prosedur untuk menghadapi kapal yang masuk di teritori kita sudah dilaksanakan oleh TNI AL, yaitu memberikan peringatan dengan bendera, peringatan suara, peringatan tembakan di belakang, dan peringatan tembakan di buritan. Semua sudah dilakukan. Jadi tidak ada yang salah dari prosedur peraturan internasional. Jadi kali ini justru lebih masuk ke dalam lagi. Kalau yang lalu hanya di JDE di luar zona ekonomi landas kontinen. Nah, kalau yang tadi rombongan yang tadi pagi kita deteksi itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita. Bergerak, mendekat, coba menghalangi halau dari KRI Ciptadi. Indonesia tidak akan mengakui manifest sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Natuna masih panas. TNI kirim 4 jet tempur F-16. TNI Angkatan Udara mengirim 4 pesawat jet tempur jenis F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Rosmin Nurjadin ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Keempat pesawat itu dikirim untuk melakukan patroli. 4 pesawat F-16 berangkat sekarang, kata Komandan Lanut Rosmin Nurjadin Marsikal Pertama Roni Irianto Moningka di Pekanbaru, Riau, mengutip Antara pada Selasa 7 Januari 2020. Seluruh pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat berpatroli dengan nama sandi Operasi Lintang Elang 20. Pesawat yang juga merupakan salah satu andalan armada udara Indonesia itu selama ini memang kerap dipakai untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kita geser ke Natuna, ujar Roni. Roni menjelaskan bahwa pengerahan 4 jet tempur F-16, 6 penerbang serta puluhan personil TNI Angkatan Udara ke Natuna dilakukan A5 TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kedepannya, Pangkalan Udara Rosmin Nurjadin Riau juga siap mengerahkan seluruh kekuatan yang ada jika diperintahkan oleh Panglima TNI. 2 skadron tempur di Pangkalan Udara terlengkap di Sumatera itu pun telah berstatus siaga. Akan tetapi Roni mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Tak ada niat untuk memprovokasi pihak lain di sekitaran Natuna, termasuk Cina. Roni mengatakan TNI tidak berupaya memprovokasi Cina meski sejak beberapa hari terakhir ketegangan meningkat di perairan Natuna. Kita tidak buat provokasi pihak manapun, kita jaga wilayah kita, ujarnya. Roni menyebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto juga berencana ikut berpatroli ke wilayah Natuna. Tentu dalam rangka memantau perkembangan situasi yang tegang sejak beberapa hari terakhir. Situasi di perairan Natuna, Kepulauan Riau memanas akibat kapal-kapal Cina berlayar di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melayangkan nota protes, namun Cina mengklaim kawasan itu masih termasuk kawasan nelayan tradisionalnya sejak dulu. Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin berperang dengan Cina. Sebaliknya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Cina yang enggan berkonflik di Natuna. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus
apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 6 Januari 2020. Sementara Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla Laksamana Madia Ahmad Taufikur Rahman menyatakan Cina tengah mengirim lagi 2 kapal Coast Guard ke perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Sejauh ini sudah ada 3 kapal Coast Guard Cina, 2 diantaranya bertahan di perairan Natuna. Bakamla saat ini tengah mengamati pergerakan kapal Coast Guard Cina tersebut, sebab belum diketahui apakah 2 kapal yang dikirim itu untuk menggantikan 2 kapal yang sudah lebih dulu atau justru menambah kekuatan. Kelihatannya ada perkuatan. Nah, apakah perkuatan ini memang memperkuat atau mengganti yang ada? Nanti kami akan lihat perkembangannya, ujar Ahmad di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Selasa 7 Januari 2020. Ahmad menuturkan Bakamla sudah mendeteksi 2 kapal Coast Guard Cina itu bergerak dari Nansa, Cina menuju perairan Natuna Utara. Selain itu, pihaknya melihat ada 1 kapal logistik Cina dalam kondisi siaga. Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan total ada 3 kapal Coast Guard Cina di kawasan utara perairan Natuna. 2 diantaranya stay. Selain itu, jumlah kapal nelayan Cina juga berada di kawasan tersebut. Karena itu, dia belum tahu pasti 2 kapal Coast Guard yang dalam perjalanan itu untuk aplusan atau justru sebagai bagian penambah kekuatan. Nah, apakah 2 ditarik, 2 masuk, jadi tetap 3, atau memang ditambah karena ada juga saya lihat dia menyiapkan kapal logistik, ujarnya. Terkait dengan hal itu, Ahmad mengklaim Bakamla bakal mengambil sikap untuk merespon langkah Cina tersebut, meski enggan secara spesifik membeberkan strategi yang bakal diambil. Yang jelas Bakamla saat ini juga tengah mengirim 2 kapal dari Batam untuk menambah armada yang berpatroli di perairan Natuna Utara. Kami imbangi strateginya mereka, rahasia untuk unit kapal yang dikerahkan. Yang jelas kami kirim 2 kapal Bakamla dari Batam, ujar Ahmad. Di sisi lain, Ahmad mengklaim Bakamla akan mengawal kapal nelayan Indonesia yang akan mencari ikan dan hasil laut di perairan Natuna Utara. Namun dia menyampaikan ombak di perairan Natuna Utara saat ini tengah tinggi. Dia juga meminta kapal ikan yang akan berlayar ke perairan Natuna Utara untuk diperiksa kondisinya karena berdasarkan informasi sudah lama tidak beroperasi. Nah, apakah nelayan kita mampu? Itu nanti kita lihat. Jadi kami akan mengedepankan keselamatan. Tetap bagaimana cuaca itu sangat akan menentukan bergerak atau tidak. Prosedur untuk menghadapi kapal yang masuk di teritori kita sudah dilaksanakan oleh TNI AL, yaitu memberikan peringatan dengan bendera, peringatan suara, peringatan tembakan di belakang, dan peringatan tembakan di buritan. Semua sudah dilakukan. Jadi tidak ada yang salah dari prosedur peraturan internasional. Jadi Kali ini justru lebih masuk ke dalam lagi. Kalau yang lalu hanya di JTE di luar zona ekonomi landas kontinen. Nah, kalau yang tadi rombongan yang tadi pagi kita deteksi itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita. China bergerak mendekat, coba menghalangi alur dari KRI Ciptadi. Indonesia tidak pernah akan mengakui manifest plan dari sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok